Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu. Itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Halo Shalom FLC Family dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Senang kita boleh berjumpa di ibadah online service Forward Living Church pada hari ini. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan Juni tahun 2022. Dan karena ini adalah minggu pertama di bulan Juni, maka minggu ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Itu sebabnya saya mendorong Anda untuk boleh menyiapkan terlebih dahulu roti atau biskuit dan minuman berwarna sebagai kelengkapan untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang kita, Pastor Joshua Supit. Nah, sekarang persiapkan hati dan hidup saudara, sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini mulai dari pujian, penyembahan dan doa, bahkan firman Tuhan akan disampaikan. Saya percaya ibadah hari ini akan memberkati hidup kita semua. Selamat beribadah, God bless you.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau adalah pencipta kami Tuhan. Engkau adalah pemelihara hidup kami. Engkau juga pemilik hidup kami Bapa. Bahkan kasih setiamu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus
Sekarang mari sama-sama yuk kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di surga, kami percaya Engkau sudah hadir di atas puji-pujian kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa dan hamba ingin melepaskan berkat bagi semua kami, khususnya sedang menyaksikan tayangan ini, bahkan FLC Family dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah sepanjang bulan Juni ini berkat-Mu terus tersedia dalam kehidupan kami. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, tantangan dalam hidup kami, entah itu sakit, penyakit, masalah keuangan, hubungan yang rusak, atau apapun itu Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya bahwa mujizat Tuhan selalu tersedia bagi siapapun yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, hamba berdoa biarlah campur tangan-Mu menyertai kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga kami, usaha, bisnis, pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa tentunya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah damai Kristus terus ada melampaui dan memberkati setiap pribadi yang ada di bangsa ini, bahkan dari pemerintahan kami, para aparatur negara, seluruh masyarakatnya, semuanya ada damai karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan yang kami sudah naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, sebagai informasi, jika Anda beribadah di Forward Living Church khususnya secara on-site atau tatap muka, baik di Soho Capital lantai 29 atau di Karawaci Office Park jam 10 pagi, hanya satu kali ibadah. Mulai bulan Juni ini, untuk kids atau next gen sudah ada ibadahnya. Jadi para orang tua boleh kami mengundang dengan penuh sukacita, yuk hadir bawa anak-anak Bapak Ibu Saudara. Tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku ya. Dan kita tetap menjaga satu dengan yang lainnya. Tapi kita bersyukur bahwa anak-anak kita juga boleh mulai beribadah secara tatap muka. Jadi kami mengundang kehadirannya secara on-site juga. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Bulan Juni ini kita akan diberkati dengan tema yang baru, yaitu reset, pengaturan ulang. Nah, saudara, siapkan hati dan hidup saudara, simak baik-baik firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kalau perlu saudara mencatat ya, catat poin-poin yang penting yang dapat memberkati hidup saudara. Jangan lupa juga mempersiapkan hati dan hidup saudara untuk mengikuti perjamuan kudus usai firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan, and God bless you. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di ibadah online hari ini di bulan yang baru, bulan Juni 2022. Saya percaya kita telah menikmati juga diberkati bersama keluarga kita yang melayani dari FLC Worship. Terima kasih untuk setiap kesetiaan dan kesungguhan Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua keluarga FLC. Dengan sungguh-sungguh mau punya kerendahan hati, datang beribadah kepada Tuhan. Saya tidak pernah bosan untuk bisa berkata begini, ibadah kita tidak pernah sia-sia. Dan kita semua perlu dalam hidup ini beribadah kepada Tuhan. Ibadah merupakan tanda awal yang baik untuk kita bisa menunjukkan diri secara khusus kepada Tuhan bahwa kita mau belajar rendah hati. Mau belajar bahwa hidup ini perlu Tuhan sebab hidup ini miliknya. Ibadah juga mengajarkan kita untuk mau berkomunikasi. Merendahkan diri untuk percaya bahwa ya hidup gak mudah, tantangan banyak. Tapi kita mau yakin, kita percaya bahwa Tuhan kita yang punya semuanya lebih besar dari setiap masalah yang ada. Jadi saya nggak pernah berhenti, tetap mengencourage untuk keluarga FLC beribadah. Tapi juga jangan lupa, saya tetap mengundang nih, mengajak di mana kita tentunya sebagai warga Jakarta, tentunya kita juga warga Indonesia dalam menghadapi COVID global, pandemik ini, kita tahu ada beberapa hal perubahan yang terjadi di dalam prokes. Terlebih kita tahu saat ini kita juga boleh ibadah sama-sama lagi.
secara onsite, baik di FLC Soho Capital jam 10 pagi, juga jam 10 pagi yang ada di Karawaci. Yuk sama-sama, bahkan Anda perlu tahu tepat hari ini kita juga sudah memulai ibadah Kids Ministry. Next Gen kita juga sudah berjalan, sama-sama kita bergandengan tangan karena kita tahu di tengah-tengah dunia yang tidak semakin lebih baik, kita harus mendekat. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan, bukan untuk berpisah berjauh-jauhan, tapi saling menguatkan, mendoakan, terhubung lagi in relationship. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa hari-hari ini kita nggak akan pernah sendirian. Tapi sebagai tubuh Kristus, kita membangun tubuh gereja kehidupan ini bersama-sama. Dan kita tentunya rindu semua hidup kita, keluarga kita, pencapaian, hal-hal yang kita rindukan dikembalikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Nah, di bulan Juni ini kita berterima kasih sama Tuhan juga loh, karena kita tahu setiap bulan FLC dititipkan Tuhan tema demi tema, di mana kita bisa belajar setiap tema 1 bulan penuh dan mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berterima kasih sama Tuhan Yesus karena setiap tema yang Dia berikan dari Januari tahun ini tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak terencana. Menurut saya, tema yang Tuhan berikan bukan hanya relevan, tapi sangat fokus, sangat tajam, terkonsentrasi untuk khususnya kita semua keluarga FLC. Dan saya telah banyak mendengar kesaksian yang mengalami bagaimana waktu kita hidup bertumbuh sama-sama di gereja lokal, diproses, dibentuk, diarahkan. Ya, tadi saya bilang masalah pergumulan silih berganti, tetapi anak-anak Tuhan hidupnya tetap berbuah. Anak-anak Tuhan hidupnya tetap bertumbuh, bisa tetap hidup dalam perbedaan, bahkan nggak berhenti tuh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di bulan Juni ini kita punya satu tema kita akan belajar sama-sama, yaitu reset. Yes, reset. Nah, sebelum lebih lanjut, yuk sama-sama satukan hati, tutup mata, kita berdoa lebih dulu. Bapak, terima kasih untuk kami semua boleh kembali merendahkan diri dan hati kami, fokus bersekutu di hadirat-Mu. Secara khusus di ibadah online hari ini. Thank you untuk setiap pujian penyembahan yang membantu kami, menyadarkan kami betapa bersyukur ya, betapa istimewanya kami punya kesempatan lagi di dalam kehidupan ini. Dan semuanya adalah karena cinta-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa. Ajar kami Roh Kudus, bantu kami supaya kami juga punya kesopanan, kepatuhan, kesantunan yang benar tentang bagaimana selanjutnya di depan kami jalani hidup kami. Bukan bertentangan, bukan melawan, tapi semakin mengasihi Bapa, semakin taat dan semakin berkenan. Berbicara lewat firman-Mu secara khusus di awal bulan Juni ini, supaya kami tetap sama-sama berjalan hanya di dalam tujuan-Mu saja. Dalam nama-Mu Yesus, kami semua siap terima, siap mendengar perkataan-Mu, dan siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus, sama-sama kita semua katakan amin. Yes, bulan ini sepanjang 1 bulan ke depan kita akan bicara tentang reset. What is reset? Apa sih reset? Reset adalah memulai kembali sesuatu yang sudah pernah dimulai. Atau reset, mengulang lagi dari awal sesuatu yang sudah pernah dikerjakan. Nah, biasanya orang tuh mau reset, orang melakukan reset, mengulang kembali apa yang pernah dilakukan. Itu karena mungkin dalam perjalanan yang dia lakukan ada kegagalan yang terjadi. Sehingga dia pause, dia berhenti sejenak dan dia berpikir ulang untuk melakukannya kembali apa yang sudah pernah dia lakukan. Seringkali orang melakukan perbuatan, mengulang kembali apa yang sudah pernah terjadi atau dilakukan karena yang diharapkan tidak terjadi. Dan saya ingin katakan begini, jika Anda perlu melakukan riset di hidup Anda, itu tidak dosa. So totally fine. Tidak apa-apa kalau Anda dalam hidup ini perlu mengulang sesuatu.
Tidak apa-apa, totally fine kalau Anda perlu melakukan sesuatu yang sama yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Selama yang Anda lakukan memang itu diharapkan, dibutuhkan, dan punya tujuan. Yes, ngapain? Atau jangan lakukan sesuatu apapun itu namanya. Jika nggak ada tujuannya, apalagi kalau nggak diperlukan. Of course, Santo Fransiskus Assisi berkata, mulailah dengan melakukan apa yang perlu. Kemudian, lakukan apa yang mungkin. Nanti kaget sendiri. Tiba-tiba kamu melakukan apa yang mustahil. So, selama Anda bisa tetap bergerak, Anda bisa punya fokus, forward living, mau melangkah maju, why not? Bukankah FLC dititipkan Tuhan satu visi yang kalau kita coba renungi, resapi, bukan hanya relevan. Yes, it's a part of our journey every day di hidup kita, bahkan di musim ini. Apa sih visinya FLC? Menjadi manusia dinamis dalam Kristus yang memaksimalkan kehidupan dan mempengaruhi sesama. Seringkali untuk bisa menjadi dinamis, punya gairah, punya semangat, antusias, kadang-kadang kita perlu riset. Kadang-kadang bukan diperlukan hal yang baru. Kadang-kadang diperlukan hal yang sama, hal yang lama, tapi diulang kembali, dicoba lagi, dilakukan lagi. Tahu dong cerita Ayub? Yes, Ayub adalah seorang luar biasa yang tercatat di Alkitab, yang hidupnya mengalami riset. Sudah tahu kan dia begitu banyak mengalami kesusahan bahkan penderitaan. Ya, secara bagian tentunya kita dari masyarakat mendengar berita yang ada, apalagi yang terjadi dialami oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kehilangan anaknya di salah satu sungai di Swiss. Tapi tahukah Ayub juga kehilangan semua anak-anaknya. Bukan hanya anak-anak loh, hartanya habis. Ditinggalkan istri, bahkan gak hanya di situ. Physically jasmaninya Ayub itu juga mengalami keruntuhan, sakit total. Padahal dia orang, Alkitab katakan, dicatat dia orang yang paling saleh. So dengar baik. Apa yang dialami Ayub di kemalangannya bukan karena dosa. Tapi karena ujian. Yes, ujian. Hal yang sama kita perlu ingat juga untuk ingetin diri kita bahwa hey, hello. Kita juga bukan hidup sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang gak tanpa ujian. Rencana Tuhan, rahmatnya bakal selalu baru setiap hari dan itu tidak hanya terjadi begitu saja. Diperlukan konsentrasi hidup yang sungguh-sungguh dari kita semua dan seringkali Tuhan juga izinkan bahwa kita di dalam ujian, lepas ujian. Tapi Ayub menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik. Dia lulus dan waktu dia lulus Alkitab mencatat apa yang telah hilang dikembalikan oleh Tuhan kepada dia. Bahkan lebih. Gereja FLC, anak-anak Tuhan, para suami di FLC, para istri, para anak-anak orang tua. Termasuk aku nih, diriku sendiri gembala di FLC. Seringkali bahkan mungkin gak kebetulan. Jika bulan ke-6 ini temanya riset. Dengar baik. Rohanimu, rohani keluargamu dan rohaniku keluargaku juga. Mungkin perlu mengalami riset. Dunia digoncangkan dengan satu musim yang tidak pernah terbayangkan. Di mana 15 juta umat manusia menyelesaikan kehidupannya lewat sebuah kejadian. Penyakit virus COVID-19. Semua berhenti. Semua mengalami pause. Semua mengalami adjustment di seluruh lini bentuk kehidupan di muka bumi ini. Ya, setiap orang, saudara dan saya, setiap negeri, kota, dan bangsa selalu mengalami musim seperti cuaca. Memiliki beberapa musim, demikian juga saudara dan saya hidupnya akan selalu melewati setiap musim yang ada yang Tuhan memang izinkan di hidup kita. Itulah kenapa Pengkhotbah 3 ayat 2-8 berkata,
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Tapi ada waktu juga untuk menahan diri memeluk. Ada waktu untuk mencari. Yes, ada waktu untuk membiarkan, aneh nih, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Bahkan ada waktu untuk berdiam diri. Tapi ada waktu juga untuk berbicara. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, tapi ada waktu untuk damai. Ayat 11 dikatakan begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yes, artinya nggak mungkin dan nggak akan pernah ada manusia yang hidupnya tanpa musim. Bahkan nggak ada manusia yang hidupnya tanpa masalah atau musibah. Yes, semua orang pernah senang tapi juga pernah sedih. Semua orang juga pernah menangis, tapi jangan lupa kita juga pernah tertawa. Tapi tahukah bahwa musim kehidupan kita nggak bisa pilih karena Tuhan berdaulat atas semuanya. Tapi satu hal kita bisa pegang, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi dalam kedaulatannya dia seringkali membawa kita dalam setiap proses yang sangat baik. Yang harusnya menjadi keinginan setiap umat manusia, saudara dan saya, yaitu semakin dewasa menjalani hidup ini. Dan untuk menjadi dewasa, perlu ada ujian. Hal yang sama dialami oleh Yusuf. Seorang Yusuf yang luar biasa dipakai Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa Mesir setelah rajanya diberi kuasa yang hebat. Tapi di awal gimana coba? Dia tersakiti, disakiti, intentionally, sengaja disakiti. Hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Dibuang ke dalam sumur, dari situ lalu dijual, dibuang. Bahkan sampai diadili oleh karena perbuatan yang sebenarnya dia tidak lakukan lewat fitnah, lewat kejahatan. Jadi actually nggak adil banget hidupnya, mengalami banyak ketidakadilan, hampir-hampir nyawanya juga terambil. Tapi tahukah, bukan karena apa yang dia mau dalam rencana hidupnya, tetapi diizinkan untuk ada dalam ujian. Hal yang sama sebagaimana Yusuf hidupnya penuh drama, tapi Yusuf lulus ujian. Dan akhirnya dia mendapat apa yang memang Tuhan sudah tetapkan dalam proses menunggu. Kesabaran seringkali itu yang kita perlu miliki. Tidak memperlambat, tidak mempercepat waktu Tuhan, tetapi belajar untuk percaya. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Terima kasih untuk Gereja FLC kalau Anda boleh terus berjalan dengan setia di kehidupan rohani Anda sejauh ini sampai bulan ke-6. Saya nggak tahu, tapi satu hal tadi saya bilang berulang-ulang kali, nggak ada di antara kita hidupnya bebas dari masalah. Tapi rayakan bulan ke-6 ini, di tema riset ini, bahwa sekalipun hari ini keluargamu, suami, anak, istrimu, siapapun itu, Anda sendiri, saya sedang mengalami ujian, saya katakan bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Karena waktu Anda bisa beribadah hari ini, itu karena Roh Kudus sendiri yang menaungi, menguasai hati kehidupan Anda untuk datang bisa ibadah hari ini. Dan kabar baiknya, ibadah adalah satu bagian proses atau jalan untuk memang bisa menang dalam ujian. Ayub dan Yusuf setia dalam ujian sampai selesai. Dan saudara tahu apa yang mereka alami, yang mereka terima waktu mereka melewati ujian. Hal yang sama juga kalau saudara dan saya. Bukan hanya bertahan, tapi tetap bisa forward living, bergerak maju dalam setiap ujian. Dengar baik, yang pertama Anda hidupnya semakin kuat. So Gereja FLC saya berdoa dalam nama Yesus di bulan ke-6 ini.
Setengah tahun berjalan, saya katakan, dimanapun Anda berada, terima kekuatan kasih jamahan Tuhan. Bahkan pencurahan Roh Kudus yang terjadi, yang membuat Anda yang pertama, hidup Anda semakin kuat. Yang kedua, ujian membuat Ayub dan Yusuf hidupnya semakin bergantung sama Tuhan. Come on church, online is nice, online is good. Tapi jangan lupa, ini situasional. Karena tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih baik untuk kita sama-sama secara fisik bergerak, melangkah, berjalan dalam iman. Untuk berjumpa dengan sesama saudara seiman tubuh Kristus. Di satu rumah Tuhan, gereja lokal, di ibadah onsite. Kita bergandengan tangan, kita saling bisa life ministry, melakukan pelayanan seorang akan yang lain. Karena disitulah dalam setiap proses seperti apa yang Ayub dan Yusuf alami. Lewat setiap ujian, hidupnya semakin bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ujian membuat Ayub dan Yusuf semakin memiliki hikmat dari Tuhan. Iyalah, gak mungkin kita berjalan menuju kedewasaan tanpa Tuhan kasih hikmat ekstra atau hikmat yang baru. Gak mungkin. Kita gak berjalan di musim yang baru, di waktu yang baru tanpa penyertaan Tuhan yang fresh. Tanpa penyertaan Tuhan, karena dia selalu ada di depan kita. Itulah kenapa kita perlu lebih daripada apapun Roh Kudus untuk kita bisa kompak dengan Roh Kudus. Roh Kudus gak pernah kemana-mana karena waktu kita percaya menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia janjinya digenapi, dia memberikan seorang penolong. Tapi kita yang suka berontak. Kita yang lebih suka mementingkan kedagingan. Dan akhirnya Roh Kudus udah bersuara tapi kita cuekin. Kita malah pilih yang gak benar, malah pilih yang gak bagus. Itu sebabnya saudara, saya katakan Tuhan seringkali membawa kita dalam ujian. Supaya kita lebih bertambah hikmatnya, kepekaannya. Hari ini, musim kehidupan apa yang Anda sedang jalani, keluargaku FLC? Saya yakin ibadah hari ini Tuhan pakai untuk membuat setiap kehidupan Anda tidak lagi sama. Saya berdoa dalam nama Yesus, bahkan lewat setiap pujian penyembahan, lawatan jamahan Tuhan, menjamah hati Anda. Untuk Anda di hidup ini, melanjutkan setengah tahun di tahun ini. Tidak pilih jalan pintas. Tidak pilih hidup atau nilai hidup, sikap yang sembarangan, yang asal-asalan. Saya tahu siapa sih yang hidup ini gak pernah bosan, jenuh. Tapi pesan saya, cari solusi. Cari jalan keluar lewat apa yang kau hadapi, rasakan. Mungkin kejenuhan, kecapean. Ada hal-hal yang membuat Anda tidak bahagia, pahit, kecewa. Ada yang belum disembuhkan di dalam. Pesan saya, cari solusi. Tapi cari solusi di dalam kasih Kristus. Why? Because hidupmu bukan lagi tentangmu sendiri, tapi ada penolong yang memang Tuhan sudah berikan. Roh Kudus. So take time. Salah satu untuk bisa saudara bangkitkan roh Tuhan di hidupmu adalah take time to reset. Karena kita hanya bisa melakukan, mengulang kembali jika kita bisa berhenti sejenak. Melakukan evaluasi, meditasi, berdiam diri. Take time to pray, fasting, puasa. Banyakin ibadah bukan giat dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu. Kita hidup bukan karena hanya makanan jasmani, tapi makanan rohani yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Gereja FLC, sebelum saya tutup, saudara dan saya, jika Anda ingin mengulang, reset, melakukan lagi apa yang setengah tahun Anda sudah jalani, untuk bisa berjalan lagi di setengah tahun ke depan, 2022 ini, lebih baik, lebih maju, lebih mantap, dan mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan di hidup Anda. Ingat baik, setiap riset memerlukan sikap. Katakan sama-sama, sikap. Ada 3 sikap yang perlu kita miliki saat nih kita mau melanjutkan, mengulang kembali, melakukan lagi apa yang udah 6 bulan terjadi. Kita mau coba melangkah lagi di perjalanan sisa yang ada 6 bulan ke depan. Sikap apa yang perlu kita miliki? Yang pertama, sikap untuk tetap konsisten mengasihi Tuhan. Yes, konsisten mengasihi Tuhan apa? Bicara tentang your relationship with God. Through ministry, to service, lewat Sunday service, prayer and worship night.
Mengasihi Tuhan untuk bisa bercermin dalam hidup ini seperti apa yang firman udah tetapkan. Dan itu lebih bisa efektif kita mendalami kebenaran firman yang terjadi di hidup kita waktu kita bisa apa? Sharing, berbagi, dan itu ada di Komsel. Di Passion, di small groups. Kita bisa belajar punya belas kasih karena waktu di Passion is not all about us. Bukan hanya tentang kita, tapi tentang hidup orang lain yang bisa kita dengar, orang lain yang bisa kita lihat, orang yang lain yang bisa kita izinkan bercerita sesuatu kepada kita. Saling mengisi kehidupan. Mengasihi Tuhan waktu Anda mulai terus tidak berhenti berdoa, baca Alkitab, saat teduh, rohani dikuatkan, rohani mau lebih giat lagi. Mungkin bisa dibilang gini, radikal. Saya katakan Anda nggak aneh, Anda nggak akan terlihat norak kalau Anda sungguh-sungguh untuk Tuhan. Anda nggak kampungan kalau Anda mendahulukan Tuhan lebih daripada apapun. Karena saya katakan kita perlu Tuhan lebih daripada apapun. Yes, come on church. Jangan bisa gila-gilaan buat yang di luar. Jangan bisa sok-sokan untuk yang di luar. Tapi kita mulai anggap sepele kasih, karya, kemuliaan, ibadah, urapan, lawatan, jamaahnya. Biarlah hidupmu, segenap hidupmu, kau mengasihi Tuhan lebih lagi dengan segenap hati, akal, budimu. Konsisten yang pertama, waktu Anda mau menjalani kehidupan ini, mungkin lewat setiap riset yang Anda lakukan, pengulangan apapun yang Anda lakukan, miliki sikap tetap konsisten mengasihi Tuhan. Yang kedua apa? Sikap yang perlu Anda miliki adalah konsisten menjaga imanmu. Iman bicara apa saudara? Waktu saudara tetap hidup, belajar, punya harapan. Dan seringkali kita hanya bisa belajar punya harapan waktu ada sesuatu yang lagi digumuli, lagi didoakan, lagi ditakutkan, lagi dikhawatirkan. So don't run. Jangan kabur dari masalah, jangan kabur dari ujian. Karena sebenarnya Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami adalah biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan izinkan semua itu untuk mendewasakan. So church, jaga imanmu. Jaga identitasmu. Jangan buat alibi apapun demi kedagingan dan akhirnya engkau melakukan banyak penipuan. Orang bisa ditipu, manusia bisa ditipu, tapi Tuhan nggak bisa ditipu dengan kata-kata dan gayamu. Karena pada akhirnya hidup kita bicara semakin hari semakin menjadi seperti Yesus, berujung dalam pengorbanan. So protect, guard your faith. Seringkali menjaga iman adalah waktu kita setia dalam proses ujian. Apapun yang hari ini sedang terjadi, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan gereja. Lakukan apa yang terus Anda bisa lakukan sebagai murid, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Di mana Dia telah lebih dulu melakukan semuanya buat kita. Dan yang terakhir adalah tetap sikap yang perlu kita miliki waktu kita melakukan riset, tetap miliki sikap apa saudara? Konsisten mengikuti perintahnya. Kita nggak bisa mengubah musim kehidupan ini, tapi kita bisa mengubah situasi kondisi hati kita dalam setiap musim yang kita jalani. Protect your heart, jaga hatimu. Nggak ada yang lain, jaga hati adalah ya patuh sama Tuhan Yesus, patuh sama firman-Nya. Nggak ada yang lain. Makanya hari ini Galatia 5 ayat 16 dan 17 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di hari-hari pencurahan Roh Kudus, bangkitkan rohmu. Gimana caranya? Punya sikap dong. Roh Kudusnya gak kemana-mana kok. Waktu dengan mulut engkau mengaku, dengan hati percaya Dia memberikan Roh Kudus penolong. Pribadi, a person, di kehidupanmu. Kembali semuanya tergantung kepadamu. Mengaktifasinya gimana? Miliki sikap tadi. Sikap yang pertama, tetap konsisten mengasihi Tuhan. Yang kedua, sikap yang perlu kita miliki untuk hidup dalam roh, bahkan melakukan, mengulang kembali apa yang sudah pernah dilakukan adalah konsisten menjaga imanmu. Dan konsisten terus patuh taat sama Tuhan Yesus. Terima kasih lewat ibadah ini. Anda menunjukkan hal yang sederhana. Anda mau taat,
untuk mendahulukan waktu yang ada. Datang beribadah, bersyukur, berterima kasih. Memberi yang terbaik. Menerima firman-Nya. Dan Anda berharap setidaknya sepanjang minggu ini Anda dan saya mau bukan hanya mendengar firman, tapi mau menjadi pelaku firman dalam setiap hal yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita lakukan. Kita tahu bukan milik kita, semuanya milik Tuhan dan dikembalikan hanya bagi Tuhan saja. Selamat hari Minggu, dimanapun Anda berada. Anda diberkati Tuhan. Saya berdoa selalu, bahkan lewat sakramen perjamuan kudus. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda telah menyiapkannya. Dan kita akan masuk sama-sama. Biar kita bawa persembahan kehidupan kita, tubuh jiwa kita, sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan siap dan bahagia. Berharap hanya kepada Yesus. Tidak ada kepada yang lain. Jehovah Jireh Immanuel kita. Melanjutkan riset, pengulangan lagi. Melakukan apa yang perlu ditingkatkan. Melakukan apa yang perlu diusahakan, diperbaiki. Kita lakukan lagi sama-sama mulai minggu ini. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Saya persilakan seluruh gereja Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan setiap minuman, roti, makanan kering. Untuk kita sama-sama mengingat kembali apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Tuhan berkati. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang Allah, yang lahir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang Allah, yang lahir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Puji Tuhan, saya percaya kita telah menyiapkan setiap bagian yang kita butuhkan di kehidupan kita dalam sakramen perjamuan kudus. Mengingat kembali apa yang Yesus sudah lakukan. Yuk sama-sama kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan, di mana kami boleh kembali mengingat, sadar kembali bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Kau telah melakukan semuanya, bahkan dunia dikalahkan di atas kayu salib. Kehidupan kami bukan tentang kami, tapi kehidupan kami adalah gambaran cerminan dari kebangkitan-Mu, dari kemuliaan-Mu yang Kau telah lakukan sempurna semuanya di atas bukit Golgota. Terima kasih dengan penuh ucapan syukur dan kerendahan hati. Hari ini 5 Juni 2022 kami angkat setiap roti di tangan kanan kami. Kami tahu ini adalah roti yang tidak beragi, tetapi indah tubuh-Mu Tuhan, yang sudah terpecah-pecah sempurna di atas kayu salib. Dan waktu kami mengingat kembali, menyadarkan kembali kehidupan kami akan Engkau, kami katakan dengan iman 5 Juni hari ini, hidup kami semua bukan lagi hidup yang lama, tapi yang baru ada di hidup kami, karena yang lama semuanya sudah berlalu. Firman-Mu yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus?
Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur terjadi dalam nama Yesus. Terima dan makanlah. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Kita bersyukur apa yang di tangan kanan kita adalah cawan yang luar biasa, sebab hanya oleh bilur-bilur darah Yesuslah setiap kita percaya hari ini, yes, dimanapun Anda berada, dengar baik, hidupmu hari ini disucikan, dikuduskan. Anda terima pendamaian, pembenaran, serta pengampunan dosa. Terima kasih sama Tuhan, sebab Anda mulai bisa melangkah, lakukan, ya melangkah aja. Buat sesuatu, ambil keputusan melangkah. Jika perlu ada pengulangan, jika Anda perlu riset, lakukan dan jangan takut. Memang dibutuhkan, diperlukan dan punya tujuan yang mulia, yang kudus di dalamnya. Maka dengar baik, oleh karena pengampunan dosa, Anda punya lembaran yang baru untuk melangkah. Berprestasilah, beri semua hidupmu, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ya, firman-Nya sendiri berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru ini dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terimalah, haleluya. Ambil waktu berterima kasih. Ya, sungguh-sungguh berterima kasih. Dimanapun Anda berada menyaksikan online Sunday Service ini, berterima kasih sama Tuhan. Ucapkan berkat syukur dari mulutmu, jangan berdiam. Kalau kau masih bisa ibadah online, engkau masih punya internet untuk bisa menyaksikan platform online service dari FLC. Bersyukur, Anda bisa masih mendengar firman, mengikuti pujian, Anda juga ikut menabur, Anda memberi, berbagi kehidupan sebagai satu keluarga. Ya, kita nggak akan terpisahkan because we are family, one family forever. So be thankful, berterima kasih. Dan kami tidak pernah berhenti berdoa sungguh-sungguh buat Anda semua. Anda punya kehidupan di bulan ini akan luar biasa. Jangan kabur, jangan lari dari Tuhan. Jangan berontak, jangan dengan sengaja. No, please don't do that. It's awful, itu gak bagus. Biarlah Anda bisa pakai gereja ini, Anda bisa pakai ibadah online Sunday Service ini untuk mengingatkan Anda lagi. Di tengah minggu, ibadah aja lagi, dengar lagi, ibadah lagi, ulang lagi. Cuplikan-cuplikan khotbah yang mungkin Anda bisa perlu dengar ulang. Cuplikan-cuplikan yang mungkin terlintas Anda ingat lagi setiap firman, setiap kesaksian, sharing. Dengar lagi, ulang lagi. Kuatkan, bantu diri Anda untuk bisa semakin mengasihi Tuhan, tetap konsisten mengasihi Tuhan. Bantu diri Anda untuk bisa tetap konsisten menjaga imanmu. Bantu dirimu sendiri untuk bisa patuh, semakin taat. Semakin mudah dan gampang melayani, gampang patuh, gampang taat. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. So once again, thank you semuanya. Kita berjumpa minggu depan, saya undang please come hadir ibadah onsite, ibadah tatap muka secara langsung. Tetap sama di Soho Capital jam 10, di Karawaci juga jam 10. Tidak lupa saya berterima kasih untuk setiap pemberian. Kerendahan hati Anda untuk menabur gereja ini bisa terus berjalan secara organisasi, operasional. Karena semua kita bergandengan tangan menabur, memberi lewat harta milik. Lewat bank transfer, lewat pemberian langsung, apapun bentuk yang Anda telah lakukan. Saya ingin katakan jangan nggak memberi. Karena memberi itu bagian dari kepatuhan. Bagian untuk mendisiplinkan setiap ujian di diri kita sendiri. Memberi adalah bagian juga tanda kerendahan hati. Jangan serakah, tapi belajar memberi. Beri dengan tulus. Beri dengan menguji diri sendiri. Semakin tajam, semakin peka karena kita tahu. Amannya kita. Bukan karena kita banyak duit. Bukan karena kita irit-irit banget, no. Amannya kita hidup dan damai. Karena kita tahu Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah juru selamat kita. Dan yang terlebih penting, memang hidup kita bukan untuk kita. Hidup kita milik Yesus. Dan Yesus punya rencana hidup kita dipakai oleh Dia menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi sesama. Diberkati kehidupan, harta milikmu, usahamu, sumber nafkah hidupmu. Kalau engkau masih sedang mencari, sedang mendoakan sesuatu, dengar, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti proses, sabar, tetap ibadah, dikuatkan lagi, dan nantikan waktu Tuhan yang terbaik
tidak akan meleset di hidupmu. Setiap anak-anak Tuhan keluarga FLC, dengar baik. Setiap hari hidupmu mendapat dan mengalami mujizat Tuhan. God bless you. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama semua katakan amin. Have a blessed Sunday, stay healthy, keep invite people, keep invite family, so kita sama-sama bisa beribadah. God bless you.